Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Summa rahya baina wa mahdina wa jaddi wa jaddatina wa sadadina wa malina wa ahli baina anfusina khususan iklatin sharihah wa sawal hajah syulul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa rahil qubur minal mu'minati wal muslimat min masyariqil ardi wa maghribiha khususan ila abaina wa baikum syaulalul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wabil khusus pada putra-putri kita, cucu cici kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslim-muslimat di mana saja berada. Semoga yang punya hajat dimakbulkan Allah SWT, yang punya masalah diselesaikan Allah SWT, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan dan kesembuhan oleh Allah SWT, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima di sisi Allah SWT, dan kita dijadikan hambanya husnul khatimah, putra-putri cucu cicit yang berguna bagi agama nusa bangsa dan negara, yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya juga kepada kedua orang tuanya. Syaulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil ka'bati qiblata. Allahumma akrimna minka min nuri fahmi wa khurjina min radin wa wahmi warzuqna faman nabiyina nahnu musallin wa ilhamal malaikatul qarabin ilahana anta maqsuduna wa radaka matlubuna a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر Lailatul Qadri khair min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim. Al-mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan nadir dan seluruh dan kuasanya, muslimin muslimat, tuan dan penyembelihan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT di malam ke-25 di bulan suci Ramadan Al-Mubarak 1433 Hijriah ini saya telah dipertemukan dengan tuan-tuan dan sekalian dengan suasana yang sehat walafiat baik jasmani dan rohani, yang kita masih bersyukur pada Allah SWT telah dipilih oleh Allah SWT, masih kekal, masih istiqamah, masih konsisten untuk terus mendekat ke diri pada Allah SWT di akhir-akhir Ramadan ini. Sajakan jazakumullah khairan katsira kepada Jazil Kifli yang telah menjemput saya, mengajak diperkenalkan dengan tuan-tuan dan puan-puan di majlis yang mubarak ini. Masih yang begitu singkat sekali tapi maknanya begitu besar sekali, karena ini malam termasuk malam ketiga kita mencari Lailatul Qadar. Malam pertama sudah berlalu, ketiga sudah berlalu, ini kedua sudah berlalu yaitu 23, dan ini kita masuk 25. Satu anugerah yang luar biasa di mana tertera dalam Al-Qur'an Al-Karim yang telah dibaca dalam mukadimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku Allah menurunkan malam penentuan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Adakah kamu tahu apa itu malam penentuan? Allah yang bertanya, tapi Allah juga yang menjawab. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa luar biasanya nilai Lailatul Qadar ini. Allah menyebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam
itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan maknanya lebih kurang 83 tahun. Beribadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan itu saja, tatanazzalu malaikah, turun jutaan, bilion, bahkan triliun malaikat, waruhu fiha, dan ruh di hati malaikat Jibril. Jadi bersama dengan malaikat Jibril, triliun malaikat, terdengar azan maghrib tadi aja, Allahu Akbar, berdatangan malaikat turun untuk menyaksikan hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, yang mencari fadilah, mencari keutamaan Lailatul Qadar. Dirakam, ditengok, diperhatikan hatta matlail fajr. Beliau menyaksikan sambil membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil untuk umat, untuk hamba-hambanya yang mau beribadah. Bila sudah sampai fajar, malaikat Jibril memberitahu kepada teman-temannya, jom kita balik. Waktu kita balik ke tempat semula, mereka menjawab, nanti dulu Tuhan, kami tidak mau balik sebelum kami tahu apa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba yang mencari ibadah di bulan atau di malam Lailatul Qadar ini. Jadi malaikat Jibril menjawab, ini bukan kuasa saya tidak tahu. Saya coba bincang dengan Allah, mau menghadap Allah SWT. Apa yang Allah berikan? Baik. Ya Allah, rakan-rakan tidak mau balik ke tempat sebelum mereka tahu apa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang soleh, yang beribadah di malam Lailatul Qadar ini. Allah berfirman, sampaikan pada rakan-rakan Jibril bahwa aku telah menerima seluruh amalannya dan aku telah ampunkan seluruh dosa-dosanya. Subhanallah, Tuhan. Malaikat bertungkus lumus dari maghrib sampai fajar menyaksikan kita. Sayang, yang disaksikan ngorok atau tidur, melungker, main-main, tidak serius. Sebetulnya surah ini nggak cukup untuk dihadiri oleh orang-orang Islam yang yang menerima Lailatul Qadar ini. Sekecil surah ini dan seramai orang Islam, tidak, tak penuh pun. Tengok stadium waktu QPR datang atau Arsenal datang, waktu konser K-pop, waktu melihat kunci lirik ini, waktu hura-hura dan maksiat berbondong-bondong. Waktu nanti insya Allah hari merdeka, ini nasib baik di bulan Ramadan ini, bulan-bulan ini ya, jadi Ramadan sudah habis oleh Tuhan sekalian. Berbondong-bondong muda-mudi enggak karu-karuan untuk melakukan maksiat dan penderakan pada Allah SWT. Tapi di malam penentuan, malam Lailatul Qadar, boleh dikira, atau bahkan kadang-kadang dengar pengajian aja balik. Yang saya tahu tuan-tuan sekalian, yang takut dengan majelis ilmu, yang tidak suka majelis ilmu hanya iblis atau setan. Setan itu paling takut kepada majelis ilmu, itu paling takut. Setan tidak takut orang ibadah, nggak takut. Ada satu testimoni waktu Rasulullah SAW akan masuk ke Masjidil Haram itu, di depan pintu ada iblis loncat kanan kiri, depan belakang, kanan kiri, depan belakang. Jadi terserempak dengan Nabi kita. Nabi terkejut, iblis apa kau lakukan ini? Ya Rasul, maafkan saya akan mengganggu orang yang sholat itu, tapi saya nggak beri masuk karena ada orang tidur. Ya Nabi ternyata suspend. Kenapa? Apa kanong ke iblis? Mestinya kamu takut pada yang sholat, bukan yang tidur. Betul ya Rasul, sepatutnya begitu. Tapi yang sholat itu, kata orang Inggris, go and block, goblok. Yang tidur orang alim. Saya lebih takut tidurnya orang alim dari sholatnya orang bodoh.
Majlis ilmu ini tuan-tuan, ini fardu ain tuh. Fardu ain. Tuan tahu nggak? Sabrin fadilah 5 saja untuk malam ini tentang masalah majlis ilmu. Sebetulnya banyak sekali, tapi timing tidak cukup. Oke, pertama, duduk majelis taklim di bulan suci Ramadan al-Mubarak ini, setiap satu langkah dikira ibadah 1 tahun. 1 langkah dikira ibadah 1 tahun, sama ada datangnya atau baliknya. Bayangkan, ibadah 1 tahun, 1 langkah. Ustaz, saya datang ke sini tadi bukan jalan kaki, naik kereta. Kereta tuh kakinya 4, 1 pusingan terus 4 tahun. Bayangkan, Allah bukan pembohong tuan-tuan, Nabi bukan penipu. Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah mengingkari janji, dan Nabi tidak pernah bohong. Baik, yang kedua, duduk di masjid taklim sama dengan duduk di Raudhatun min Riyadil Jannah. Duduk di taman surga, taman-taman surga. Tuan pernah pergi ke taman negara? Tenabo, masa tak pergi-pergilah. Pergi sana mahal, naik busnya mahal, hotelnya mahal, makanannya walaupun seronok indah. Itu belum taman dunia. Di Tokyo sana, di Paris sana, Niagara sana, Korea, Jepun dan sebagainya, Switzerland, Australia, mahal tuan-tuan. Tapi tuan duduk di majlis ini, duduk di taman surga, dirakam oleh malaikat, disaksikan oleh malaikat, dan maling sangat bertuah karena bersama kita bilion triliun malaikat duduk bersama dengan kita, dan ibu diabadikan oleh mereka. Subhanallah. Ini yang kedua. Yang ketiga, duduk di masjid taklim lebih baik daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat. Kita terawih diajak 28 dah bubar tuan-tuan. Nasib ada masjid taklim. Masjid taklim mengcover daripada jumlah terawih tadi. Tak apalah, 4 kita rehat dulu sama 4. Tapi duduknya ini tuan-tuan sekalian lebih baik daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Kita tidak akan pernah mampu. Yang keempat, duduk di masjid taklim dikira mujahid untuk laki-laki, mujahidah untuk wanita, sebagai pejuang sedang perang melawan musuh-musuh Allah SWT. Karena Rasulullah SAW sudah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sebab keluar daripada rumahnya untuk mencari ilmu, adalah sabilillah, sabilillah balik. Berangkat dan baliknya dikira sabilillah. Dan yang terakhir sekali, duduk di masjid taklim, keluar daripada masjid ini, keluar daripada surau ini, keluar daripada tempat ini, dihapuskan dosa-dosanya. Tidak ada punya dosa, bagaikan anak yang berlahir pada perut ibunya. Ini satu anugerah yang luar biasa. Tapi kembali lagi attitude, sikap orang Islam kepada ajarannya sangat mengecewakan. Pada bulan Ramadan ini, kalau kita setback sergap tuan ya, setback sekejap aja, waktu tanggal 1 Ramadan, Jumat ketika itu, adzan Allahu Akbar, mana sudah 1 Ramadan, karena bermula hari Sabtu kita berpuasa. Allah turun ke langit dunia dan mengadakan announcement, mengadakan peristiharan, wahai hambaku, siapa yang mencari aku pasti mencarinya. Siapa yang mencintai aku pasti mencintainya. Siapa yang minta ampun kepadaku, mesti aku ampunkan. Dan siapa yang minta atau mohon kepada, mesti aku kabulkan. Allah berfirman kepada malaikat kiraman katibin untuk tidak ada catatan dosa, tidak ada catatan kesalahan sepanjang bulan Ramadan. Yang ada hanya kebaikan, karena aku telah mengampunkan seluruh dosa-dosa mereka. Bulannya awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, akhirnya ikut nar.
bulannya seluruh pintu surga dibuka seluas-luasnya, tidak satu pun yang ditutup, dan seluruh pintu neraka ditutup, tidak satu pun yang dibuka, dan seluruh iblis laknatullah dibelenggu, digari, tidak ada satu pun yang boleh menggoda. Macam itu umat Islam masih main-main. Kalau diumatkan lagi sekuntum mawar merah, kata ini sekuntum mawar merah. Kalau diberi seorang gadis yang cemek molek, yang ayu, yang anggun macam Puan Pan ini, maka akan dijaga dengan pasu-pasu, disiram, dijaga, maka merekah, maka mekar dan berbau wangi, indah suasananya. Tapi apa kata kalau sekuntum mawar merah ini diberikan seekor monyet atau seekor beruk, atau bahasa Jeponya ketek, jadi perateli, dihancur lebur jadi debu layu sebelum berkembang, hancur berantakan. Itulah Ramadan. Kalau diberikan orang munafik, orang hipokrit, orang pelin-pelan, orang fasik, tak ada value langsung tuan-tuan. Dia tidak bisa menghargai anugerah yang begitu besar. Pada 1 tahun 12 bulan, 11 bulan bertugas lumuslah, cari apa saja di dunia ini. Katakan cari harta silakan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malah jadi siang, musim-musim macam tuyul. Rumah masjid lupa surah. Tapi 1 bulan dekatkan kepada Allah, takarublah kepada Allah, lupakan segala-galanya, munajat pada Allah SWT, karena Allah yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Dekatkan. Sedangkan Allah sudah berfirman dan hadis qudsi, siapa yang mendekat kepadaku 1 jengkal, aku akan datang dengan 1 hasta. Siapa datang padaku 1 hasta, aku akan datang 1 depa. Siapa datang padaku dengan berjalan, aku datang dengan berlari. Siapa memberi aku 1, aku berikan 700. Itu janji Allah SWT. Tapi nyatanya terawih yang pertama waktu itu tuan-tuan melimpah ruah masjid dan surau, termasuk surau tuan-tuan sekalian tak cukup, sehingga ECG surau, ECG masjid mana musyawarah terkempar, wah ini kena extend bangun, tak cukup nih, kena tambah bangunan. Itu minggu pertama. Minggu kedua musyawarah lagi, keputusannya tak jadi bangun, sudah cukup. Minggu ketiga musyawarah lagi, keputusannya nasib baik tak jadi bangun, percuma aja. Dan minggu keempat tinggal Pak Imam dengan 2 baris saja. Kemana mereka pergi? Kata orang bandar, balik kampung. Di kampung juga sepi, kata orang kampung, balik bandar. Jadi simpang siur. Ini attitude, ini sikap tuan-tuan, begitu mengecewakan. Dia tidak ngerti diberi anugerah tuan-tuan. Andaikan Ramadan hujan melimpah ruah dari Allah SWT, bagaimana sikap kita? Kalau tuan-tuan hanya mengambil 1 cawan ini, itulah rezeki Anda. Kalau hanya 1 baldi, itulah. Kalau Tuhan cipta 1 perigi, ya 1 perigi itulah. Saya sarankan Tuhan, ciptalah ampangan yang lebih luas daripada Selangor ini tuan. Ampangan saudara mata memandang. Jadi 3 ampangan besar, karena Allah memberikan pada kita anugerah 3 sijil. Ada rahmah 1 sampai 10, ada maghfirah 11 hingga 20, ada itkun minan nar yaitu 21 hingga 30. Dicipta besar kita gambarkan waktu kita sholat, waktu kita ibadah-ibadah lain, baca Quran, zikir, sedekah, kita gambarkan seolah kita memasukkan emas, intan dan belian, duit yang berjuta masukkan ke ampangan tersebut untuk kita kunci pada tanggal 10 Ramadan. Buka balik untuk kita kunci balik pada 20 Ramadan. Dan sekarang ampangan yang terakhir yang penuh harus kita isi yang sepenuhnya. Sepatutnya begitu tuan-tuan sekalian, menghadapi anugerah dari Allah SWT. Tapi nyatanya dia main-main. Ya sudah, kalau main-main, Allah juga main-main. Karena Allah sudah berfirman, ana inda dzanni bi, aku terserah sang hambaku. Hambaku sangka baik, aku juga baik. Hambaku serius, aku juga serius. Hambaku main-main, aku juga main-main. Termasuk menjawab Bilal tadi. Bilal kita
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebut sallu alaihi, gegap gempita terdengar di langit sana. Wah, suara luar biasa. Saudara, nama Muhammad sebut sallu alaihi, gerak, ada touch, ada satu semangat. Insyaallah baik. Allahumma Muhammad ngalih. Aduh, ayo ngalih pula nanti. Gimana tuan-tuan? Salat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang serius dong. Allah melihat tuan-tuan tuh. Orang tidak lihat, Allah lihat. Tuan serius atau tidak tuh? Harus dirubah. Oke? Lepas ini tarawih yang kedua nanti, suara yang kuat, semangat, karena sentuh Nabi, nama Muhammad, sentuhan jiwa kita. Karena Allah dan Rasul adalah segala-galanya. Baik. Baiklah tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali malam ini saya akan bicara tentang Lailatul Qadar tuan sekarang ya. Di malam Lailatul Qadar ini tuan mungkin agak terkejut nih, first time dengar ini. Di samping jutaan atau triliun malaikat, memang malaikat Jibril, ruh itu malaikat Jibril, dan Allah memutus 4 malaikat untuk menerima aduan tuan-tuan, direkodkan, dimajukan kepada Allah SWT. Siapa 4 malaikat itu? Pertama Jibril, kedua Mikail, ketiga Israel, dan keempat Israfil. Malaikat Jibril membawa tugasnya, membawa rahmah, anugerah, hidayah. Jadi kalau boleh tuan nanti malam bincang dengan malaikat Jibril. Jibril, aku tahu engkau adalah di depan saya sekarang ini. Tolong rekodkan, catat ya. Kami mohon pada Allah SWT agar kami sekeluarga, anak cucu kami sampai hari kiamat tetap mendapat hidayah, iman dan Islam, istiqamah dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Mohon kepada Allah tuan-tuan melalui malaikat Jibril, karena Jibril ditugaskan untuk membagi-bagi. Malaikat Jibril dan 4 malaikat tadi siap dengan laptopnya atau iPadnya tuan-tuan, lengkap. Jadi tuan-tuan jangan diam dong. Malaikat turun diam aja, malah ditinggal tidur. Itu kan sontoloyo namanya itu. Oh, itu enggak betul itu. Jadi tuan sekalian, ini malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Mikail, bertanggung jawab tentang ekonomi, tentang rezeki, juga ngomong. Seolah-olah di depan kita Israel, apa tuh? Minta maaf. Malaikat Mikail, aku juga tahu gue sedang mau memantau seluruh umat, termasuk saya. Tolong ya, catat ini. Aku mohon pada Allah SWT mudah-mudahan tahun hadapan ini aku bisa melakukan umrah, bisa haji, bisa membina masjid, membina surah, membina madrasah, bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain, membantu yang memerlukan, mendapatkan ekonomi yang benefit, yang established, yang banyak, yang berkatnya halal thayyibah. Minta. Saya punya project perniagaan, mohon pada Allah supaya dicatat malaikat Mikail. Yang betul-betul tuan-tuan, itu Mikail. Yang ketiga malaikat Israel, tugasnya menyambut nyawa, bagian nyawa. Yang ngomong Israel, kalau toh memang tahun ini ada tahun terakhir hidup saya di bulan Ramadan ini, agaknya Ramadan terakhir bagi saya, tolong catat husnul khotimah, rekodkan amalan-amalan kami dan yang baik. Tapi kalau diberi rezeki lagi umur panjang, ketemu Ramadan akan datang, kami akan coba memperbaiki kedudukan dan cara ibadah kami kepada Allah SWT. Sejak awal saja sampai akhir aku akan mendekat pada Allah SWT. Yang sekarang kita masih sembrono, masih leke, masih dablek, masih sain IDW. Jadi tolong tuan-tuan ya, ini. Dan yang terakhir malaikat Israfil, tugasnya membawa angin dan hujan. Jadi mengatur angin dan hujan. Ya mintanya sama. Israfil, aku tahu kau ditugaskan Allah mengatur angin dan hujan. Biar ya turun ke kampung kami, yang turun ke daerah kami, yang turun ke negeri kami, ke negara kami, negara-negara Islam. Rahmat, hujan rahmat dan angin yang membawa berkat. Bukan angin dan hujan yang membawa bala. Siapa tahu tuan dan puan berdoa di sini, dikabulkan Allah SWT, seluruh rakyat Selangor, seluruh rakyat Malaysia mendapat keuntungan karena doa tuan dan puan.
Orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu bahwa Tuhan yang berdoa. Puan yang berdoa itu Anda dermawan yang rahasia, yang tidak ada orang tahu kecuali Allah SWT. Jadi doakan kesempatan malam ini untuk berdoa. Tapi sebelum berdoa lakukanlah ibadah-ibadah yang mengiringi Lailatul Qadar ini. Setidak-tidaknya ada 6 amalan yang perlu lakukan dalam malam Lailatul Qadar. Pertama, sholat sunnah. Sembahyang sunnahnya 2 rakaat saja. Waktunya antara lepas maghrib sampai menjelang subuh. Bacaannya rakaat pertama selepas Fatihah surat Ikhlas 7 kali. Rakaat kedua lepas Fatihah juga surat Ikhlas 7 kali. Selepas salam membaca istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, boleh. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh. Astaghfirullahaladzim saja boleh 70 kali. Niatnya salat usolli sunatan Lailatul Qadar, boleh. Usolli sunatan rakaat ta'ala Allahu Akbar pun boleh. Tak nak usolli pun boleh. Bahkan tak nak salat pun boleh. Dablek ya dablek, degil. Oke, Tuhan, coba tanya pada diri masing-masing. Pada malam 21 salat atau tidak? 22, 23, 24. So 4 malam Tuhan tidak salat. Malam ini cover. Jadi salat kita 5 salam. Untuk mengcover yang terlepas itu bagi orang yang positive thinking, orang yang berpikiran waras, orang yang berjiwa besar, kehilangan mau cover balik, itu bagus. Bukan biola terlanjur apa dari kato pecut dari sebelah no kado kebacot diapak no. Kata orang Jawa, let bygone be bygone. Ya, janganlah kita cover. Itu caranya Tuhan. Keterangan ini boleh dirujuk dengan sebuah kitab, kitab baca namanya Durratun Nasihin oleh Ustaz Usman Asyakir Al-Khaybawi. Keterangan salat di malam Lailatul Qadar. Waktunya, tak ingat sekali tadi ya, antara lepas maghrib sampai subuh. Gunakan itu kesempatan. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan sebaik-baiknya salatnya itu. Ya, boleh sendiri, boleh berjamaah. Libatkan putra putri kita. Ajak. Tuhan sebagai presiden dalam rumah tangga. Panggil yang lo ngaudah usul. Ayo salat dengan ayah. Allahu Akbar. Salat sunnah yang tidak sunnah berjamaah dibolehkan berjamaah dengan tujuan litarbiyah untuk membimbing putra putri kita. Itu pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Coba tuan-tuan, saya nak tunjukkan betapa lekanya kita kepada anak kita. Sembahyang duha saja coba. Sembahyang duha. Oleh karena Tuhan dan tidak melatih putra putri kita, sehingga habis sekolah tamat kebangsaan dia belum tahu apa itu duha. Tamat sekolah menengah pun tak tahu. Masuk university pun tak sholat duha karena tidak tahu, tidak pernah dilatih, tidak pernah diajar oleh kedua orang tuanya. Ini namanya ibu bapak terlepas pandang. Kasihan dong Pak. Jadi oleh karena itu inilah rahasianya Imam Nawawi itu mengatakan supaya kita latih, ajak dia. Jadikan hamba itu istiqomah. Kita latih, kita bimbing, kita ajak, kita kenalkan, kita introduce kepada mereka. Ya, ini sholat sunnah. Yang kedua, iktikaf. Tuan perlu iktikaf, datang ke surau ini, kadang ke masjid untuk iktikaf. Setiap masuk surau ini, sebenarnya istilah surau itu di negara kita. Jadi Mekah nggak ada surau, ya ada masjid. Nawaitul itikaf sunnatullah ta'ala. Jangan nawaitul itikaf sunnatan, nawaitul itikaf ya ada surau, ini gaduh tuan-tuan. Nawaitul itikaf sunnatullah ta'ala. Ini ada tempat sujud, masjid tempat sujud. Itikaf. Bagi ibu-ibu itikafnya di rumah. Bapak-bapak di masjid. Masuk di surau. Kalau jauh daripada masjid gunakan, Allah yang akan menerima. Kalau ibu-ibu ada suami, putra yang ikut, lagi bagus. Itikaf. Yang keempat, yang ketiga qiyamul lail. Karena Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam, menghidupkan bulan Ramadan, qiyam, terutama di akhir Ramadan ini, imanan penuh iman wa ihtisaban, minta ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan seluruh dosa-dosa yang telah dilakukannya. Yang keempat, zikir yang perlu dibaca,
Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau saya menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang perlu saya baca? Nabi bersabda, bacalah, kuli ucapkanlah, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuun maha pengampun, karimun maha mulia, tuhibbul afwa suka memberi keampunan, fa'fu anni maka ampunilah dosa-dosa saya. Dibaca mulai maghrib sampai subuh, dalam posisi apapun juga, boleh dengan berdiri, boleh dengan duduk, boleh dengan baring, boleh ibu sambil masak ya bu ya, tak bangun aja masak itu baca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, boleh baca sebanyak-banyaknya maghrib sampai subuh. Kemudian yang kelima, jangan lupa tadarus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan membaca Quran itu ternyata membaca Quran itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang tertinggi apabila dibaca di dalam sholat, sama ada sholat wajib atau sholat sunnah, 1 huruf Allah balas 100 kali ganda. Tingkatan kedua dibaca di luar sholat dalam keadaan berwudu atau tidak batal, 1 huruf Allah balas 25 kali ganda. Dan ketiga dibaca di luar sholat dalam keadaan batal atau tidak wudu, 1 huruf 10 kali ganda. Dari membaca, jadi membaca Quran tidak ada ruginya tuan-tuan sekalian. Baca sebanyak-banyaknya, bahkan paling tidak jangan kurang dari 100 ayat setiap hari. Sayyidina Umar bin Khattab sudah mengatakan, siapa yang sehari semalam tidak membaca 100 ayat saja, dianggap biadab kepada Allah SWT. Sayyidina Ibrahim bin Adham juga mengatakan, tidak membaca 100 ayat dianggap zalim kepada Allah SWT. So, kalau tuan dan puan tidak mau disebut biadab dan zalim kepada Allah SWT, bacalah 100 ayat setiap hari. Dan untuk membaca 100 ayat bukan susah tuan-tuan. Membaca surah Ikhlas 4 rakaat kan. Surah Ikhlas itu 4 ayat. Dibaca 25 kali. Pagi kulhu, petang kulhu, malam kulhu, tak apa. Malaikat Jibril tak boring pun, tak mengatakan tuan dan puan, tak ada surah lain ke? Kulhu aja pening aku, tak ada. Baca aja. Subhanallah, dapat 100 ayat dah cukup. Apalagi bapak-bapak ibu mengamalkan membaca surah Yasin setiap hari, itu 83 ayat, 317 saja. Apalagi kalau Yasin dan Waqiah itu menjadi amalan tuan-tuan, tanihah dan syabas. Ini Al-Quran. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, in aradtum aisas suhada wa mautas syuhada wa najata minar wa dhila yamal khar wa luda minad dalalah fa'adimu qiraatul Quran fa innahu kalamur rahman wa hisnu minasyaitan wa rihanu fil mizan. Sadaqah Rasulullah SAW. Artinya lebih kurang, jika kalian ingin hidup bahagia, 1, ingin mati syahid, 2, ingin mendapat pelindungan di hari kiamat, 3, ingin bebas dari api neraka, 4, dan ingin bebas dari segala kesesatan, 5. Saya ulang balik tuan-tuan ya, coba ini penting, ini tawaran istimewa daripada Rasulullah SAW. Jika kalian ingin hidup bahagia, 1, ingin mati syahid, 2, ingin mendapat pelindungan di hari kiamat, 3, ingin bebas dari api neraka, 4, dan ingin bebas dari segala kesesatan, 5. Fa'adimu qiraatul Quran, maka langgengkanlah, berterusanlah, istiqamahlah dalam membaca Al-Quran. Fa'innahu kalamur rahman, karena Quran itu firman Allah. Wa hisnu minasyaitan, dan benteng dari syaitan, warhanun fil mizan, dan bisa memberatkan dalam timbangan. Cukup jelas tuan-tuan. Selalu membaca Quran artinya tuan bacalah di mana saja berada. Kalau tidak sempat di masjid ya di surau, tak sempat di surau ya di rumah, tak ada di pejabat, nggak sempat di perjalanan. Kita sebagai orang yang mempunyai komitmen dengan kerja, banyak di perjalanan tuan-tuannya. Oke,
Waktu kita dari rumah menuju pejabat, atau dari pejabat balik ke rumah, dari rumah pergi nak shopping atau window shopping, dari tempat shopping balik ke rumah, jadikan perjalanan ini adalah perjalanan menuju surga. Kita punya slogan, rumahku surgaku. Sekarang kita rubah, bermula Ramadan ini sepanjang perjalanan adalah menuju surga. Zahirnya kita pergi pejabat, zahirnya pergi shopping dan window shopping, tapi sebenarnya kita sedang dalam kendaraan tadi boleh lakukan sholat sunnah, boleh baca Quran, boleh zikir, boleh salawat dan istighfar. Bayangkan orang melihat kita naik kereta, tuan-tuan, tapi Allah melihat kita sedang sholat sunnah, sedang zikir, sedang baca Quran. Ini sudah luar biasa. Coba ini budayakan demikian. Jadikan ini menjadi milik kita. Jadikan istiqamah. Untuk jadi istiqamah, kata Imam Al-Ghazali, kalau bapak ibu ingin jadi orang istiqamah, ada 4 proses yang harus dilakukan. Pertama, paksa. Paksa diri. Setelah paksa, akan timbul biasa, menjadi kebiasaan, dan sudah menjadi kebiasaan, terus lama-lama menjadi personality, menjadi kepribadian, menjadi syakhsiyah, menjadi jati dirinya, menjadi kepribadiannya, dan akhirnya menjadi istiqamah atau the way of life. Jadi tidak akan menjadi istiqamah kalau belum menjadi kepribadiannya, dan tidak akan menjadi kepribadian kalau tidak menjadi kebiasaannya, dan tidak akan menjadi biasa tanpa paksa. Jadi paksa. Ini yang seorang silap di sini, tuan-tuan. Loh, katanya tidak ada paksaan nama Islam, Ustaz. Ini yang silap. La ikrah fiddin artinya tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tapi kita beragama Islam semua paksaan, tuan. Rukun Islam yang 5 ini paksaan, tuan-tuan. Mana? Saya buktikannya. Saya ringkas-ringkas saja. Waktu kita masih dalam kandungan ibu dulu, roh diberikan oleh Allah SWT, Allah bertanya, alastu birabbikum. Allah bertanya dengan bentuk intimidasi, hai bayi yang kalian ke dunia, adakah aku ini bukan Tuhan kalian? Tidak ada jawaban kecuali yes. Bala, kalau bala syaitan, ya aku bersaksi. Syahadat bermula dari dalam kandungan. Salat, aqimus shalah, dirikan salat. Allah tidak pernah mengatakan sebaiknya engkau salatlah, mana ada. Dirikan salat, wajib. Tidak salat, go to hell. Hati-hati, tuan-tuan. Zakat, watuz zakat, keluarkan zakat. Perintah. Ini puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa. Haji dan umrah, watimul hajjal umrah, disempurnakan. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Jelaskan? Itu paksaan. Dengan paksa dan biasa. Jadi itu tuan jadikannya. Kalau ingin jadi istiqamah, begitulah tuan sekalian. Baik, saya teruskan sedikit lagi tuan tentang istiqamah nih. Kalau tuan jadi mesti istiqamah, ciri orang istiqamah itu yang bagaimana? Kalau saya tuan dah memaksa diri untuk sholat duha, katakan sembahyang duha menjadi paksaan kita, sudah menjadi istiqamah. Ciri-ciri istiqamah kalau tuan dan ban tidak sembahyang duha, itu mana ada something wrong. Jiwanya meronta, memberontak, merasa pening, merasa sakit. Ya Allah, ruginya aku tidak sembahyang duha. Itu baru istiqamah. Ini tidak sembahyang duha, tak apa, besok masih ada. Itu belum istiqamah, tuan. Baru latihan. Bila sudah menjadi orang istiqamah, Allah akan memberi 7 anugerah. Rujuk dalam surah Fussilat ayat 30, 31, 32. Artinya di situ, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshirul jannah allati kuntum tu'adun nahnu aliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini semua saya singkat-singkat, kalau saya terangkan tidak cukup masa, tuan-tuan. Orang yang mengatakan Tuhan ke Allah dan istiqamah, Allah akan beri 7 keistimewaan. Pertama, malaikat diturunkan. Malaikat diturunkan untuk menjaga tuan-tuan. Yang kedua, orang istiqamah tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada rasa takut.
Yang ketiga, tidak ada rasa gelisah. Wala tahzanu, tak ada rasa susah, tension, bingung, dablek, budek, picek, ampek, tak ada. Ya ada relax, enjoy dan santai. Bukan bingung aja kerjanya. Dapat duit bingung, dapat rumah bingung, dapat istri bingung. Asyik bingung aja apa ini? Karena tidak istiqamah. Gituannya. Yang keempat, dijanjikan surga, dijanjikan surga. Yang kelima, nahnu awliyakum fil hayat dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat pelindung kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan kita dilindungi oleh malaikat dunia dan akhirat. Kita baru jaga security aja paham, mantap tuan-tuan. Masalah security gurga. Kita sekalian ya. Yang keenam, walakum fiha ma tashtahi, bagi kalian apa yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa yang kalian minta. Yang diinginkan aja jadi kenyataan dan diminta kepada Allah Taala. Nuzulan min ghafur rahim, itu semua turun daripada Allah yang mengampun dan Maha Pengasih dan Penyayang. Cukup jelas tuan ya. Oke, mari kita istiqomahkan dalam Lailatul Qadar ini. Setidak-tidaknya ada 6 amalan tadi. Pertama, saya ulangi tadi, sholat sunnah 2 rakaat sudah saya ajarkan tadi. Kedua, etikaf. Ketiga, qiyam, kawan baca Quran. Dan zikir yang kelima. Yang keenam, sedekah. Jangan berhenti bersedekah tuan-tuan. Sedekah sepanjang bulan Ramadan tuan-tuan. Ada kotak jalan tuh, isilah tuan. Kotak itu untuk diisi, bukan untuk diangkat. Kasih tukang angkat kotak aja, tukang dorong, tak boleh lah. Diisi. Sebut ibu bapak kita, berjanjilah Tuhan di rumah Allah ini, ya Allah, saya akan bersedekah setiap malam 1 ringgit. Berana siapkan 30 ringgit. Oh, saya mau 2 ringgit. 60 ringgit siapkan 1 bulan. Saya mau 3 ringgit. 90 ringgit siapkan. Saya satu keluarga mau 10 ringgit. Bermana 300 kita siapkan. 1 bulan Tuhan 300. Murah sangat. Coba bayar rumah, bayar kereta, bil listrik, bil handphone, bil telepon, bil Clinton, berapa? 1 bulan bisa 1000, 2000 plus never mind. Tak ada masalah. Coba hari Sabtu yang lepas Tuhan saya keluarga tengok ke Court Memon, tengok TV plasma. Ya Allah bang, murahnya bang 4,000 aja. Tengok laptop bang 2,000 aja. Tengok iPad, ya Allah bang 2009 aja. Tengok handset 1,000 aja. Tengok kotak 10 ringgit, maju mundur, maju mundur, maju mundur, macam kena Sumawi. Ini loke bakhil kedekut cedel bedidel tetewel. Very loke nih. Ini taci nih. Ayo hilangkan itu. Beri. Kalau Tuhan ada janji besok ya, ini malam minta bawa duit juga. Besok malam ke-26, kalau 1 malam 1 ringgit, besok terus bawa 26 ringgit, masukkan kotak. Kalau 2 ringgit 52 masuk. Yang paling bagus jumpa bendari surah ini atau masjid. Ini Tuan Iman, Tuan Bendari, kami 300 ringgit untuk ikhya Ramadan. Sepanjang Ramadan. Masya Allah, melimpah ruah tuan-tuan. Tuan tahu tak, sedekah itu kalau kita berikan nilai dan masuk, nah kotak bismillahirrahmanirrahim masuk. Allah terima, Allah simpankan, Allah tokok tambah dan dibalikkan. Nah milik kau, bukan milik Allah. Allah sudah maha kaya, bukan milik EJK Surah, bukan milik Pak Imam, bukan milik Pak Ustadz, milik Tuan dan Puan sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, selepas ceramah ini Tuan ikut saya antarkan ke section 21 Sahalam. Tahu itu apa? Kubur. Masuk kubur sana baru ada password. Geram betul loh, suruh derma tak mau asih apa enggak mau makan aja maunya. Ini tak aci macam ini. Oke Tuan ya. Jadi kita rubah, mesti bismillah. Kalau tuan-tuan, kalau ini kaidah orang mancing lah. Kaidah orang mancing nih tuan-tuan. Kalau yang dipancing itu kan jerung, ikan paus, ya umpannya besar dah. Besar itu ikan besar, mau makan. Kalau ikan puyuh cukup cacing aja, ikan puyuh. Tapi ketua tuan punya pancing, mahal tuh harganya, tidak ada umpan, pergi ke kolam atau pergi ke sungai, duduk situ sampai kiamat ikan tak datang tuan-tuan.
Itulah macam. Jadi tuan kena minta kepada Allah, solat sunat dulu, zikir, baca Quran, lakukan, baru minta kepada Allah. Ini solat tidak, puasa tidak, ya Allah masukkan surgamu. Surga ini bahmu apa? Surga nenek ke? Surga atuk ke? Kalau saja malaikat tak kuaplok ini tuan ini. Biadab dengan Allah SWT. Dan sodako yang sopan juga, takkan masukkan duit RM1 aja, ya Allah kawinkan bidadarimu, masukkan surgamu, projek saya RM1, minta macam-macam ini. Coba besok petang tuan di bazar Ramadan bawa RM1, tengok kue-kue tekak sakit tuan, tak berani beli. Ini RM1 pada Allah SWT, sainai dewe, jangan gitu ya. Yang sudah terlanjur apa dari kato, pecut di sebelah no, kan kebacut di apa no. Kata orang Jawa, let bygone be bygone. Oke, jom mulai bismillah ya. Sebelum Ramadan habis, karena tahu tuan, ibadah atau sedekah di bulan Ramadan RM RM1, darab 10, darab 700, darab 1000. Jelas itu. Jelas gamblang and cetho welo-welo. Cetho welo-welo itu bahasa Inggris, bahasa Jawanya very clear. RM RM1 dari kita, darab 10 itu dari Allah. Allah yang membalas. Rujuk dalam surah Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falau asyru amthaliha. Betul Pak Imam? Imamnya ini imamnya. Mana imamnya? Ini kan? Mana imam tadi? Hilang. Loh, imamnya kok hilang ini? Tadi baju mati kan, bajunya itu imamnya. Oh. Baik. Siapa yang mendapatkan satu kebaikan, Allah lipatkan 10 kali ganda, online dan real time. Dan darab lagi 700. Itu dari firman Allah SWT, surah Al-Baqarah ayat 261. 1000 dari Rasulullah SAW, rujuk dalam kitab Duratun Nasihin. Jadi Bapak Ibu nanti balik, kalkulit. Untuk RM1 ya, darab 10, darab 700, darab 1000. Kaya ya. Kaya betul, bukan kaya Ismit Ulam Raja. Kaya betul. Itu pasti. Jadi tuan-tuan jangan tidak derma. Kalau sekarang lupa ya besok double. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mumpung masuk bulan Ramadan. Selain Ramadan tidak ada begitu. Kembali satu hanya kali itu aja. Tapi Ramadan memang luar biasa ya. Jadi itulah tuan-tuan sekalian yang boleh saya berikan pada malam hari ini, mudah ada manfaatnya ya. Kalau saya diizin ngomong terus nanti tuan. Kasihan pula Bapak Ibu besok kerja. Nanti lama-lama bukan dengar pengajian, ngumpat pula, apa Ustaz dengar ada pula gitu. Oke tuan ya. Jadi itu saja. Saya minta maaf tuan berkenal dengan saya. Namanya ini Wahidin Soekarno ya. Namanya saja dan cara ngomongnya ini bahasa nada dan cinta. Mana anugerah, pada bewa itu ya, orang dari seberang tapi pendatang halal kan, pendatang haram. Oke. Saya datang ke Malaysia tahun 81 ya, 81 di Tanjung Karang, keluarga saya di Tanjung Karang. 81 82 menjadi pensyarah di Institut Ibnu Sina, 82 hingga 90 menjadi lecturer atau pensyarah di ITM, sekarang UITM. Lepas itu menjadi pensyarah bebas di seluruh negara termasuk Brunei dan Singapura. Itu kerjaan. Sekarang tukang ceramah di pejabat-pejabat itu aja. Lainnya nanti ngobrol-ngobrol ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu ya. Jadi itu saja tuan sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada agak terlalu panjang pada kuliah malam hari ini. Ini semata-mata mari kita mencari ridha Allah SWT dengan betul-betul kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar insyaallah ya. Mari kita berdoa bersama, semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa dan negara kita aman, tentram, sejahtera, bahagiatun, thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan wa tayyiba. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa rahmatan sidqin wa ij'alna min ladunka sultanan nasira bi rahmatika rahimin. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatan wa siyamana wa ruku'ana wa sujudan wa tasbihana bi rahmatir rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.